Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Adrian, seorang pengusaha muda yang baru saja menikahi gadis pujaannya, kini memboyong Aurin ke rumah mewahnya di sebuah komplek perumahan. Malam itu Adrian memutuskan untuk segera mengajak Airin tinggal bersamanya, karena Airin yang memang sudah tak memiliki keluarga lain. Ia hidup sendiri di kota besar. Kedua orang tuanya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kebahagiaan sangat jelas terpancar di wajah gadis manis itu. Ia sangatlah beruntung bisa diperistri oleh seorang lelaki tampan, sukses dan sangat baik. Ia melangkahkan kakinya memasuki rumah mewah itu. Matanya berbinar. Ia begitu bahagia dan sangat terharu. "Kita istirahat ya sayang, kamu pasti capek kan?" ajak Adrian dengan lembut. Airin tersenyum dan mengangguk. Mereka pun bergegas memasuki kamar dan bersiap untuk tidur. Hari demi hari berlalu, mereka terlihat sangat bahagia. Airin telah mengisi kekosongan hati Adrian dan memberikan warna dalam hidupnya. Meski Adrian bergelimang harta dan kesenangan yang dengan mudah ia dapatkan, namun ia tak pernah sebahagia ini sebelum Airin datang dalam hidupnya. Hingga suatu malam, setelah mengganti pakaiannya dan bersiap untuk tidur, Airin teringat sesuatu. Ia kemudian keluar kamar dan menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Mengingat lokasi kamarnya yang di lantai 2, sedangkan dapur berada di bawah, ia tak mau repot jika haus di tengah malam. Saat hendak kembali ke kamarnya, ia mendengar suara ketukan pintu. Awalnya ia pikir hanya seekor tikus atau hewan kecil lainnya yang sedang berlarian di sekitar dapur. Namun suara itu kembali terdengar dan nampak jelas. Airin yang penasaran mencoba mencari asal suara itu. Ia mulai melangkah dan mendekati sebuah pintu kecil dengan cat merah tua yang terlihat sedikit berdebu di sudut ruang dapur. Ia mengetuk pintu itu, namun tak ada suara apapun dari dalamnya. Ia mencoba membukanya, tapi ternyata pintu itu terkunci. Airin menghela nafas dan membalikkan tubuhnya, berniat untuk meninggalkan pintu itu. Tapi baru beberapa langkah, suara ketukan itu kembali muncul. Airin merasa dirinya dipermainkan. Ia kesal dan mulai menggedor pintu itu dengan keras. "Hai, siapa di sana? Jangan mencoba menggangguku!" bentaknya kesal. "Cepat buka!" bentaknya lagi sambil terus menggedor pintu itu. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Ia dikejutkan oleh seseorang yang tak lain adalah Adrian. Seketika Airin terpekik karena terkejut. "Ada apa sayang? Kamu sudah ngapa di sini?" tanya Adrian bingung. Tadi aku dengar ada yang ngetuk-ngetuk pintu ini. Tapi setelah aku kesini, suara itu hilang. Aku pikir itu suara tikus atau hewan lain. Tapi saat aku balik badan, pintu itu kembali diketuk. Aku takut banget, Mas." Adrian merangkulnya dan menenangkan istrinya. Ia mencoba menyentuh pintu itu, namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya dan menuntun Airin menjauhi pintu itu. "Sebaiknya kita kembali ke kamar aja sayang." Airin yang masih ketakutan hanya bisa menurut pasrah dan mengikuti Adrian kembali ke dalam kamarnya. "Sebaiknya kamu jangan lagi mendekati pintu itu," perintah Adrian memberi peringatan. Airin yang masih penasaran akan suara ketukan yang terdengar itu kembali menyelidikinya. Setelah selesai memasak makan siang, ia memberanikan diri melangkah mendekati pintu itu. Bulu kuduknya berdiri ketika dirinya sampai dan berhadapan dengan pintu yang nampak usang, namun masih terlihat kokoh.
Sebenarnya ruangan apa di dalamnya? Apa gudang? Atau... Belum selesai dirinya bergumam, tiba-tiba dari dalam pintu itu terdengar suara gaduh yang membuat Airin terkejut dan segera berlari menjauh. Ia berlari sampai keluar rumah. Nafasnya terasa berat dan terengah-engah. Di waktu yang bersamaan, Adrian pulang dari kantornya. Airin buru-buru menghampiri mobil Adrian. Ia mengetuk kaca mobil suaminya dan nampak sangat takut. Adrian yang terkejut segera turun dari mobil dan menanyakan apa yang terjadi. "Ada apa, sayang?" Airin nampak gugup lalu menceritakan hal yang baru saja dialaminya. Untuk kedua kalinya, Adrian hanya mengingatkannya agar menjauhi pintu itu tanpa menjelaskan alasannya. Airin mendesak agar Adrian mau memberinya penjelasan perihal ruangan di balik pintu itu. Namun pertanyaan Airin justru membuatnya kesal. Airin hanya bisa menunduk terdiam dan mencoba tak membahas tentang pintu itu lagi. Malam itu Airin menghampiri Adrian yang masih sibuk dengan laptopnya. Sepertinya ia sedang menyelesaikan pekerjaan kantornya. Terlihat beberapa berkas berjajar di sampingnya. Airin mengurungkan niat untuk berbicara dan membahas tentang pintu merah itu. Apalagi sejak kejadian siang tadi, Adrian belum mengeluarkan sepatah kata pun kepadanya. Airin yang murung pun akhirnya memutuskan untuk pergi tidur. Seorang wanita berparas cantik, istri dari Johnny. Seorang tuan tanah dan pengusaha sukses. Ia memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Perkebunan tehnya sangat subur, terdapat di 3 kota. Mereka memiliki sebuah rumah megah layaknya istana di sebuah komplek perumahan. Meski begitu, kehidupannya masih terasa belum sempurna karena mereka belum dikaruniai keturunan. Sedangkan usia pernikahan mereka yang hampir genap 10 tahun. Johnny selalu sibuk dengan usaha dan kegiatannya di luar rumah. Ia jarang memperhatikan istrinya, meskipun ia telah mencukupi semua kebutuhan istrinya. Bahkan ia tak segan-segan memberinya 2 orang asisten rumah tangga untuk menangani semua pekerjaan di rumah. Namun hal itu dirasa masih kurang oleh istrinya itu. Marni merasa kesepian karena setiap hari hanya berdiam diri di rumah dan menonton TV. Ia tak mempunyai kesibukan apapun. Johnny hanya memberinya uang dan barang-barang mewah, namun tak pernah memberinya perhatian dan waktu luangnya. Hingga suatu hari, ia merengek kepada Johnny meminta seorang supir pribadi untuknya, supaya ia bisa leluasa pergi kemanapun jika ia menginginkannya. Johnny pun menyanggupi permintaan istrinya. Johnny menemukan Adrian, seorang pria lajang dengan paras tampan itu. Dijadikannya supir pribadi untuk Marni, istrinya. Adrian selalu menemaninya kemanapun Marni pergi. Ia sangat bertanggung jawab akan pekerjaannya. Adrian tipikal pria yang sangat baik dan perhatian. Ia juga sangat menghormati Marni dan menuruti semua perintah istri bosnya itu. Kini Marni tak merasa kesepian karena Adrian selalu menemani hari-harinya. Lama-kelamaan muncullah benih-benih cinta di hati Marni. Marni sangat menyukai Adrian. Karena selain tampan dan muda, Adrian merupakan tipe laki-laki idamannya. Malam itu Marni yang baru saja keluar dari kamar mandi terkejut melihat Adrian yang sedang berdiri di dapur. Meskipun di dalam kamarnya terdapat kamar mandi, namun Marni selalu mandi di kamar mandi dekat dapur karena air di sana lebih dingin katanya. Marni mengintai, rupanya Adrian sedang membuat kopi. Marni yang hanya memakai handuk itu perlahan-lahan mendekatinya. Dan Marni menepuk punggung Adrian dan mencoba mengejutkannya. Adrian yang terkejut pun membalikkan badan dan menjatuhkan cangkir kopi yang sedang dipegangnya. Hal itu membuat kopi yang masih panas itu mengenai kaki Marni. Marni menjerit karena kakinya kepanasan. Adrian yang panik langsung menggendong Marni dan membawanya ke kamar. Marni merasa tersanjung dengan perlakuan Adrian kepadanya. Sesamanya di kamar, Adrian segera mengoles krim luka bakar di kaki Marni.
Ia hanya berniat menebus kecerobohannya karena telah membuat kaki majikannya itu terluka. Tapi lain halnya dengan Marni, ia memiliki niat lain. Ia mulai menuntun tangan Adrian agar mengelus kakinya sampai ke pahanya. Marni mencoba merayu Adrian malam itu. Kita cuma berdua di kamar ini. Mas Joni udah 1 minggu gak pulang. Aku sangat kesepian. Aku harap. Belum sempat Marni meneruskan perkataannya, tiba-tiba Adrian beranjak dari tempat duduknya. Maaf Nyonya, saya harus pergi ke dapur. Pecahan cangkirnya belum dibersihkan, ucap Adrian dan bergegas membalikkan tubuhnya. Marni yang telah dikuasai hawa nafsu nampak berlari dan mencegah Adrian. Ia berlari ke arah pintu lalu menguncinya. Adrian terkejut akan sikap Marni, namun kemudian Marni berusaha merayunya lagi. Ia mulai memancing Adrian agar mau menyentuhnya. Adrian yang terpojok pun akhirnya tidak bisa menahan pendiriannya. Ia akhirnya termakan rayuan Marni dan mulai meladeni istri bosnya itu. 1 minggu kemudian, Mas, kita kawin lari saja. Rengek Marni, wanita berusia 35 tahun itu, sedang membujuk Adrian agar ia mau membawanya pergi dari rumah suaminya. Marni telah terpikat oleh ketampanan dan kelaki-lakian yang melekat pada diri Adrian, sehingga ia dibutakan oleh cinta dan hawa nafsunya. Ia telah lupa jika dirinya adalah istri seseorang. Adrian hanya seorang sopir pribadinya, itu tak mampu berbuat apa-apa. Ia takut jika suami Marni, yang sekaligus adalah bosnya itu, mengetahui perselingkuhannya dengan istrinya. Sedangkan Marni terus mendesak agar Adrian mau menikahi dan membawanya pergi dari kota ini. Marni, aku tidak bisa melakukan itu. Aku takut bos Joni pasti marah besar jika mengetahui ini. Lagi pula kita mau pergi kemana? Aku tak punya apa-apa untuk membawamu pergi. Marni mendengus kesal, lalu ia kembali mendekati Adrian dan mulai merayunya. Kamu gak perlu khawatir, Mas. Aku yang akan atur semuanya. Kamu hanya tinggal menuruti perkataanku dan mendukungku saja. Rayu Marni sambil sesekali menciumi bibir Adrian dan mulai meraba dada bidang lelaki itu. Adrian hanya terdiam menuruti perlakuan Marni kepadanya. Di saat mereka asik berjumbu, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang ternyata itu adalah Joni. Adrian gugup dan nampak ketakutan. Ia segera merapikan pakaiannya dan bergegas keluar dari kamar Marni. Marni mencibir karena tak bisa memuaskan hasratnya bersama Adrian. Ia terpaksa menyambut kepulangan suaminya dengan wajah kesal. Joni melempar senyum ke arah Marni. Akhirnya setelah beberapa minggu ia dapat kembali pulang ke rumah dan melihat istri tercintanya. Joni nampak terpesona melihat kecantikan Marni. Ada yang beda denganmu malam ini? Ucap Joni seraya menatap tubuh istrinya yang terlihat seksi karena menggunakan baju yang sangat terbuka. Ia tak tahu jika Marni berdandan dan mempercantik tubuhnya hanya untuk menarik perhatian lelaki lain dan bukan dirinya. Joni merasa bergairah melihat penampilan Marni, apalagi sudah beberapa minggu ia dan Marni tak bertemu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun menggendong tubuh istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Adrian yang mengintip dari kejauhan dan enggan mencari tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Ia lalu pergi dan kembali ke dalam kamarnya. Malam itu Airin baru saja pulang dari rumah Maisa, temannya yang dulu pernah bekerja bersamanya. Suasana malam itu sangat mencekam. Komplek perumahan yang memang selalu sepi, apalagi dirinya yang hanya tinggal berdua dengan Adrian di rumah sebesar itu. Sebenarnya Airin merasa tak nyaman tinggal di rumah itu, apalagi jika Adrian harus lembur dan pulang terlalu larut. Airin selalu merasa ketakutan berada di rumahnya sendiri. Airin membuka pintu rumahnya dan melangkah masuk ke dalam, meskipun semua lampu di rumah itu dinyalakan. Airin masih merasa takut karena ia hanya sendiri dan Adrian belum pulang dari kantornya. Tiba-tiba terdengar suara dering ponselnya memecah keheningan di rumah itu.
sekaligus berhasil membuatnya terkejut. Dilihatnya nama yang tertera di layar ponsel, ternyata itu Adrian. "Halo Mas." "Hai sayang, kamu sudah sampai rumah?" "Sudah Mas, ini baru sampai kok." "Oh ya udah, aku udah di jalan. Kamu mau nitip makanan lagi enggak?" "Enggak Mas, kamu cepat pulang aja, aku takut sendirian." "Oke, aku segera pulang ya." Kemudian Aurin menutup ponselnya dan ia merebahkan tubuhnya di sofa, berniat menunggu Adrian sampai di rumah. Tak lama matanya terpejam karena kelelahan dan sangat mengantuk. Tiba-tiba ia kembali dikejutkan oleh suara bel rumahnya. Airin buru-buru membuka pintu rumah karena ia yakin jika itu adalah Adrian. Dan benar saja, setelah dibuka Adrian nampak berdiri sambil tersenyum kepadanya. Namun ada yang aneh, Adrian tampak menggendeng seorang wanita cantik. Adrian mengajak wanita itu masuk ke dalam rumahnya, lalu mengajaknya duduk di sofa. Airin yang bingung pun segera bertanya siapa wanita yang dibawanya. Namun Adrian hanya menatapnya dengan tatapan sengit. Ia tak menjawab. Airin kembali membentaknya dan mulai terisak. Pikirannya menjadi kacau. Tapi dengan santainya, Adrian justru mencium dan mencumbui wanita itu di hadapan Airin. Ia sama sekali tak peduli dengan jeritan dan tangisan Airin. "Mas!" pekik Airin, dan bersamaan dengan itu, ia terbangun dari tidurnya. Keringat yang mengucur membasahi tubuhnya. Ia baru saja bermimpi buruk. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Kali ini ia tak langsung membukanya. Perasaannya gelisah, ia takut mimpinya barusan menjadi kenyataan. Airin membuka gorden dan mengintip keluar. Ia hanya melihat Adrian berdiri sendiri dan sedang menunggu pintu terbuka. Airin menghela nafas lega. Ia kemudian membuka pintu dan menyambut Adrian. "Hai sayang," sapa Adrian seraya mengecup keningnya. Airin hanya tersenyum kecil karena masih syok dengan mimpi buruknya barusan. Dilihatnya wajah Adrian yang sudah tertidur pulas. Airin tidak berani menceritakan tentang mimpi buruknya. Ia takut hal itu akan membuat Adrian marah, seperti halnya tentang pintu merah di sudut dapur. Karena baru 2 hari kemarahan Adrian mereda. Sejak kejadian itu, Adrian baru mau berbincang dengannya. Airin tidak mau masalah sepele membuat hubungannya dengan Adrian menjadi renggang. Airin memutuskan untuk memendamnya sendiri. Baru saja matanya akan terpejam, ia mendengar suara aneh di lantai bawah. Seperti ada seseorang yang sedang berbincang di sana. Airin sebenarnya merasa takut, namun ia penasaran. Ia mencoba membangunkan Adrian, tapi mengurungkannya karena tak tega melihat Adrian yang sudah terlelap. Akhirnya ia memutuskan untuk turun ke bawah sendirian. Ia melangkah perlahan mencari asal suara itu. Masih terdengar samar, ia mencoba mencarinya lagi dan mulai menemukan asal suara yang ternyata berasal dari pintu sudut ruangan dapur itu. Aurin mendekatinya meski Adrian sudah melarangnya untuk ke sana. Tapi Aurin sangat penasaran dengan suara yang didengarnya itu. Seperti suara pria dan wanita yang sedang berbincang. Tapi kemudian terdengar seperti sedang beradu mulut dan akhirnya bertengkar. Aurin memutuskan untuk menggedor pintu itu. "Hei, siapa di dalam? Cepat buka. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Kalian sedang apa?" Tapi mereka tak mendengarkan teriakan Aurin. Mereka justru bertengkar semakin hebat dan tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari dalam. Disusul suara benturan benda ke dinding dan suara gaduh yang lain. Aurin semakin keras menggedor dan berteriak. Tiba-tiba tubuhnya ditarik seseorang dan itu Adrian. Aurin menangis di dalam pelukan Adrian, kemudian jatuh tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Aurin mulai membuka matanya dan melihat ke sekelilingnya. Ada Adrian yang nampak duduk menggenggam tangannya dan ada seorang dokter di sana. Aurin bertanya apa yang sudah terjadi kepadanya. Adrian mengecup keningnya lalu tersenyum.
Sayang, selamat ya. Sebentar lagi kamu akan jadi ibu. Aurin terkejut tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Aku hamil, Mas? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Iya, Bu. Saud Dokter Ellis seraya tersenyum. Dan usianya sudah memasuki 2 minggu. Jadi saya sarankan ibu jangan terlalu banyak aktivitas karena kandungannya masih rentang. Lanjutnya lagi, Aurin dan Adrian saling menatap dan berpelukan. Mereka tersenyum bahagia. Setelah mengetahui jika Aurin tengah mengandung, Adrian memutuskan untuk mencari asisten rumah tangga untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus menemani Aurin saat dirinya sedang berada di luar. Adrian tidak ingin hal buruk terjadi pada istrinya itu. Siang itu tiba-tiba seseorang membunyikan bel pintu rumah ketika Aurin sedang bersantai di depan televisi. Ia membuka pintu rumah dan mendapati seorang wanita parubaya berdiri di hadapannya. Di tangan wanita itu ada sebuah tas besar yang dibawanya. Permisi non, selamat siang. Iya, siang. Maaf, ibu cari siapa ya? Saya dari asrama. Pak Adrian yang meminta saya untuk menjadi ART di sini. Aurin terkejut karena sebelumnya Adrian tidak berdiskusi terlebih dahulu dengannya. Oh, sebentar ya Bu, saya tanya suami saya dulu. Saud Aurin dengan segera menghubungi Adrian. Mas, apa benar kamu suruh orang asrama buat kirim tenaga kerja ke rumah kita? Oh iya sayang, kamu kan tahu sekarang kondisi kamu gimana. Jadi aku pikir buat cariin ART, biar bisa bantu-bantu kamu di rumah, dan sekaligus bisa nemenin kamu kalau aku lembur. Iya mas, aku cuma memastikan aja, karena sebelumnya kamu gak ada ngomongin apapun sama aku. Iya sayang, maaf ya, aku sengaja kasih surprise buat kamu, dan aku juga sengaja cariin yang usianya 40 tahun ke atas. Karena dengan kondisi kamu yang sekarang, kamu lebih butuh orang yang berpengalaman kan? Iya, makasih ya mas, kamu sudah perhatian sama aku. Dan iya, kalau ibu aku masih hidup, mungkin mereka seumuran. Makasih ya mas. Oke, semoga kamu cocok ya, ucap Adrian lalu menutup sambungan teleponnya. Aurin tersenyum lega, kemudian mempersilahkan pembantu barunya itu masuk ke dalam rumah. Perkenalkan Nyonya, saya Mariam. Nyonya bisa panggil saya Bi Mar, ucapnya memperkenalkan diri. Bukan Bi, tapi Bu. Saya Aurin, sautnya seraya tersenyum ramah. Aurin pun mengantar Mariam ke kamarnya. 1 minggu kemudian, Aurin sangat menyukai cara kerja Bu Mariam yang sangat rajin dan cekatan. Selain itu, dirinya juga sangat terbantu dalam urusan kehamilannya karena pengalaman Bu Mariam yang sudah beberapa kali mengandung dan melahirkan. Bu Mariam sangat menyayangi Aurin layaknya anak kandung sendiri. Mereka nampak sangat akrab dan saling membagi cerita. Tak ada yang aneh dalam diri Bu Mariam. Ia sangat baik dan telaten dalam mengurus Aurin dan Adrian. Meskipun sesekali Aurin masih sering mendengar suara-suara aneh dari balik pintu itu, namun kini dirinya tak merasa takut dan cemas karena ada Bu Mariam yang selalu menemaninya. Hingga suatu hari, tak seperti biasa, Aurin nampak mencemaskan sesuatu. Ia merasa ada yang berubah dari sikap Bu Mariam. Malam itu Aurin menghampiri Adrian yang sedang berkelut dengan laptopnya. Mas, aku mau bicara sesuatu, ucapnya sedikit tegang. Adrian seraya menutup laptopnya dan mendengarkan Aurin. Ada apa sayang? Tanya Adrian lembut seraya menuntun Aurin untuk duduk di sampingnya. Itu mas, Bu Mariam, akhir-akhir ini ada yang aneh sama sikapnya. Aneh gimana maksudnya? Tanya Adrian sedikit bingung. Dia seperti sedang mengawasi rumah ini. Gerak-geriknya itu mencurigakan. Aku udah beberapa kali memergoki dia seperti sedang mencari sesuatu. Tapi setelah aku tanya, dia nampak gugup dan salah tingkah. Apa dia mau mencuri di rumah kita, mas? Tambahnya lagi, Shh, kita nggak baik berburuk sangka sama orang lain.
Belum tentu yang kamu pikirkan itu adalah kejadian yang sebenarnya. Pungkas Adrian mencoba menasehati Aurin. Aurin termenung memahami ucapan Adrian. Ya ampun, kok aku jadi negatif thinking gini sih sama Bu Maryam? Padahal dia udah baik banget sama kita. Adrian merangkulnya dan mencoba mendinginkan perasaan Aurin. Keesokan harinya, nampak Bu Maryam yang sedang membuatkan sarapan di dapur, sambil sesekali menoleh ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Aurin kembali memergoki tingkah aneh Bu Maryam, tapi kali ini ia hanya diam dan tidak menegurnya. Ia sengaja ingin melihat apa yang sedang dicari oleh Bu Maryam. Sambil sesekali menoleh, Bu Maryam mengendap-endap mendekati pintu di sudut ruang dapur. Ia memperhatikan pintu itu dan mencoba mendorongnya. Aurin yang sedari tadi mengintip kemudian mengambil ponsel dan merekam perbuatan Bu Maryam. Lalu ia kembali ke kamarnya untuk memberitahu hal itu kepada Adrian. Mas, coba kamu lihat ini, ucap Aurin yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar seraya menyerahkan rekaman video Bu Maryam. Adrian nampak memperhatikan video rekaman itu. Ia mengernyitkan dahi seperti sedang memikirkan sesuatu. Tanpa mengucap sepatah kata pun, dirinya bergegas keluar kamar dengan tergesa-gesa. Aurin mengekor di belakang Adrian. Bu Maryam! Teriak Adrian memanggil nama Bu Maryam dengan nada kesal. Aurin tiba-tiba menjadi gelisah, takut jika Adrian sampai memarahi pembantunya itu. Mas, kamu yang tenang, jangan sampai marah-marah, ini masih pagi, ujar Aurin menenangkan. Adrian hanya tersenyum kecil ke arahnya. Lihat Bu Maryam tergopoh menghampiri Adrian dan Aurin. Iya tuan, ada yang bisa saya bantu? Bu, tolong jangan pernah lagi mendekati pintu yang berada di sudut ruang dapur. Saya mohon, pinta Adrian dengan lantang. Bu Maryam terhenyak mendengar perintah Adrian. Ia menundukkan kepalanya dan merasa sangat bersalah. Baik tuan, maaf, saya hanya ingin membersihkan pintu itu karena berdebu sekali. Saya takut kalau Nyonya lewat di sekitar dapur. Nyonya merasa terganggu karena debu itu, jawabnya dengan nada lirik. Ya sudah Bu, kali ini saya maafkan, tapi lain kali jangan diulangi lagi, saut Adrian seraya meninggalkan Bu Maryam yang masih menunduk diam. Suara ketukan itu masih terus menghantui Aurin di setiap malam. Ketukan pintu. Meskipun ia mencoba berpura-pura tidak dengar, namun suara itu semakin keras terdengar. Malam semakin larut, Aurin masih terjaga. Sore tadi Adrian mengirim pesan kepadanya jika ia harus menyelesaikan pekerjaan di kantornya. Alhasil malam ini Aurin tidak bisa memejamkan matanya. Ditambah dengan adanya desiran angin yang meniup pepohonan di halaman rumah, dan sesekali suara burung malam yang seperti sedang mengitari genting rumahnya. Suara engsel pintu memperdengarkan irama yang menambah kengerian suasana malam itu. Dan ya, bunyi ketukan itu yang masih jelas terdengar. Keadaan itu berhasil membuat bulu kuduk berdiri siapapun yang mendengarnya. Aurin yang tak bisa lagi menahan rasa takutnya bergegas pergi ke kamar Bu Maryam. Diketuknya pintu kamar Bu Maryam. Bu, sapanya lirih dengan suara sedikit bergetar. Tak lama pintu terbuka dan Bu Maryam keluar dengan wajah yang menahan kantuk. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Bu, temenin saya dulu ya, Mas Adrian belum pulang. Kita duduk sambil nonton TV aja ya Bu. Bu Maryam mengangguk dan tersenyum ramah. Tiba-tiba, seperti bunyi benda yang terjatuh dari ketinggian. Aurin dan Bu Maryam yang baru saja akan duduk begitu terkejut dengan suara yang sangat keras itu. Mereka saling memandang cemas. Bu Maryam berniat mencari asal suara itu, namun dicegah oleh Aurin. Jangan Bu, saya takut. Pakiknya gelisah. Bu Maryam menggenggam tangan Aurin dan berusaha menenangkannya.
Akhirnya mereka berdua sepakat untuk mencari asal suara itu. Dengan langkah pelan, mereka mulai mendekati pintu dapur. Dan Aurin berteriak histeris, kemudian jatuh tak sadarkan diri. Petang itu Marni yang sedang asik mandi di dalam kamar mandi favoritnya terkejut karena tiba-tiba saja lampu kamar mandi mati. Ia berteriak karena takut. Ia bergegas merapat dinding kamar mandi dan mengambil handuk. Tubuhnya masih dipenuhi busa sabun. Ia melangkah keluar dari kamar mandi. Sial, ternyata semuanya padam. Tangannya masih meraba-raba mencari jalan supaya dirinya tidak menabrak sesuatu. Tiba-tiba tangannya memegang tubuh seorang lelaki. Dirabanya tubuh itu, ia hafal betul dengan postur tubuh lelaki itu. Ia langsung menebak jika itu adalah Adrian. Mas, ternyata kamu langsung ke sini. Aku takut banget, Mas. Ia merengek manja, seraya mendekap tubuh erat lelaki di hadapannya. Tak lama lampu pun menyala dan menerangi seluruh ruangan. Marni masih memeluk erat tubuh Adrian tanpa melihat di sekelilingnya. Tiba-tiba, "Marni, apa yang kamu lakukan?" bentak seseorang yang tak lain adalah Joni. Mereka berdua terperanjat melihat Joni yang sedang berdiri di pintu dapur dan menatap penuh amarah ke arah mereka. Adrian gugup dan sangat ketakutan. Begitu pula dengan Marni. Tuan, maafkan saya Tuan. Ini tidak seperti yang Tuan bayangkan. Maaf Tuan, saya nggak tahu kalau Nyonya ada di sini. Jelasnya berusaha membela diri. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Joni. Ia telah dikuasai api cemburu dan amarah yang meledak. Joni berjalan dengan cepat ke arahnya dan langsung menghajar wajah Adrian hingga dia tersungkur ke lantai. Marni memekik melihat lelaki pujaannya dihajar oleh suaminya itu. Perkelahian pun tak dapat dielakkan. Joni yang terus-menerus menghajar dan menendang tubuh Adrian dengan penuh amarah. Sedangkan Adrian tidak melawan. Ia hanya menangkis semua pukulannya dan melindungi dirinya. Marni merasa ketakutan dan tidak sanggup melihat Joni yang menghajar Adrian dengan membabi buta. Ia lalu mengambil sebuah vas besar dan memukulnya di kepala Joni. Joni mengalami pendarahan hebat dan seketika tubuhnya terkapar. Adrian terkejut melihat perbuatan Marni. Ia memeriksa denyut nadi Joni dan ternyata nyawanya sudah tak tertolong. Marni terkejut mengetahui suaminya sudah meninggal. Namun bukannya sedih, ia justru nampak senang dengan kematian Joni. Akhirnya, si tua bangka ini mati juga. Rasain kamu. Adrian masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia justru takut dengan kabar tewasnya Joni. Ia seperti depresi melihat darah yang berceceran membanjiri lantai. Marni segera memeluk dan menciumi Adrian. Ia berusaha meyakinkan Adrian jika semuanya akan baik-baik saja. Ia yang akan mengurus semuanya. Malam itu Marni segera menghubungi orang suruhannya untuk membawa dan mengubur jasad Joni di suatu tempat tanpa diketahui siapapun. Marni membayar mahal orang-orang suruhannya dengan catatan pekerjaan mereka rapi dan bersih. Mereka menuruti perintah Marni dan mengerjakan sesuai keinginan Marni. Berita tentang hilangnya seorang bos Joni pun tersebar di berbagai tempat. Semua relasi dan teman-temannya hanya mengetahui jika Joni menghilang dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Marni yang berpura-pura sedih dan merasa kehilangan itu justru membuat rumor jika belakangan Joni diketahui sedang bersama seorang wanita. Dan mereka mempercayai cinta bohong Marni. Kasus hilangnya Joni pun ditutup atas seizin Marni. Aurin masih tak sadarkan diri. Bu Mariam yang kebingungan segera menghubungi Adrian. Beberapa menit kemudian Adrian sampai di rumah. Ia sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Adrian juga sudah menghubungi Dr. Ellis. Mereka sampai di rumah bersamaan. Dr. Ellis memeriksa kondisi Aurin.
sedangkan Adrian terlihat sibuk menginterogasi Bu Mariam. Saya juga nggak tahu Tuan, kenapa Nyonya tiba-tiba pingsan. Adrian nampak cemas. Pak Adrian, sapa Dokter Ellis. Iya Dok, gimana keadaan Aurin? Aurin baik-baik saja, sepertinya dia sedikit shock. Kejadian ini sangat berpengaruh kepada janin di dalam perutnya. Tolong diperhatikan dan dijaga baik-baik. Adrian mengangguk. Dokter Ellis pun berpamitan. Dihampirinya Aurin yang masih tertidur. Tak lama ia menggerakkan jemarinya perlahan. Sayang. Aurin perlahan membuka matanya dan terperanjat. Ia langsung memeluk erat suaminya. Ia menangis terseduh-seduh di pelukan Adrian. Ia nampak sangat ketakutan. Bu Mariam pun segera kembali ke kamar karena mendengar tangisan Aurin. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Kemudian diceritakannya kepada Adrian apa yang baru saja dilihatnya. Aurin melihat seorang pria parubaya berdiri dengan mulut menganga dan mengeluarkan darah segar yang mengalir hingga membanjiri tubuhnya. Di kepalanya juga ada darah. Ia melotot ke arah Aurin dan seketika dia hilang kesadaran. Bu Mariam nampak memikirkan sesuatu. Ia bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air. Kesempatan itu digunakan olehnya untuk kembali meneliti pintu yang terletak di sudut ruang dapur. Ia semakin penasaran dengan ruangan di dalamnya. Namun karena pintu itu masih terkunci, ia tak berhasil membukanya. Lalu dirinya pergi dengan kecewa. Keesokan harinya, terlihat Aurin sedang membongkar isi lemari pakaiannya. Bu Mariam yang melihatnya segera melarangnya melakukan aktivitas berat. Biar saya saja yang bereskan Nyonya. Nyonya duduk dan istirahat saja. Gak apa-apa Bu, ini ringan kok. Saya cuma beresin barang dan baju-baju yang udah gak kepake saja. Nanti Ibu tolong buangkan saja. Sautnya seraya tersenyum. Di saat dirinya membuka laci lemari, ia mendapati tumpukan kertas dan berkas-berkas. Ia membukanya satu persatu. Di sana terdapat berkas-berkas penting milik Adrian, beberapa sertifikat perusahaan dan sertifikat tanah perkebunan. Ia membaca sebuah nama di sertifikat tanah perkebunan itu atas nama Joni Isnandar. Siapa Joni Isnandar? Aku pikir itu milik Mas Adrian. Gumamnya heran. Kemudian ia meneliti satu persatu dari berkas itu. Rumah dan perusahaan atas nama Adrian Firmansyah. Tapi beberapa perkebunan ini semua milik Joni Isnandar. Apa mungkin dia kakaknya Mas Adrian? Aurin masih termenung memikirkan hak milik dari perkebunan teh yang ternyata bukan milik suaminya. Bukan karena ia cemas akan harta Adrian, namun ia penasaran dengan seseorang yang namanya tertera di sertifikat itu. Mas Adrian gak pernah cerita tentang keluarganya ke aku. Dia bilang orang tuanya sudah meninggal sejak dia kecil, dan dia cuma diasuh sama neneknya. Dan neneknya pun sudah meninggal. Terus siapa Joni Isnandar? Kalau kakaknya gak mungkin. Mas Adrian kan anak tunggal. Gumamnya sembari terus berpikir. Sementara di tempat lain, nampak Bu Mariam sedang membereskan laci lemari di ruang tengah. Ia membersihkan dan membongkar satu persatu isinya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah kotak kecil yang menurutnya mencurigakan. Ia melihat keadaan sekeliling lalu perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah kunci. Kunci yang tidak terlalu besar namun menarik perhatiannya. Ia terus memperhatikan kunci itu. Kalau bukan barang penting, gak mungkin kunci pintu ini disimpan secara rapi dan tersembunyi, batinya. Kemudian ia teringat akan pintu di sudut ruang dapur yang berkali-kali ia mencoba membukanya. Ia buru-buru menyimpan kunci itu di sakunya dan mengembalikan kotak kecil itu ke tempatnya semula. Ia sangat yakin jika kunci itu merupakan kunci pintu berwarna merah yang sudah lama diincarnya. Kita flashback. Bu Mariam adalah kakak kandung Marni.
Sudah beberapa bulan ia mencari keberadaan Marni. Pasalnya Marni sudah lama tidak menemuinya dan menghubunginya. Maryam menjadi cemas dan khawatir dengan keadaan adiknya itu. Diketahui setelah Joni meninggal, beredar kabar jika Marni akan menikah lagi dengan supir pribadinya yang bernama Adrian. Maryam merasa curiga dengan menghilangnya Marni. 1 tahun kemudian, ia mendapat kabar jika rumah tempat tinggal Marni telah menjadi milik Adrian sepenuhnya. Ia semakin curiga ketika mendapat kabar bahwa Adrian sudah menikahi seorang gadis dan membawanya ke rumahnya itu. Maryam berulang kali melaporkan hilangnya Marni kepada pihak polisi, namun mereka menolak laporan Maryam karena Maryam tak cukup bukti. Maryam hanya bisa pasrah dan menunggu keajaiban datang agar mengetahui kebenaran yang telah terjadi pada Maryam. Hingga suatu hari, kepala asrama tempatnya bekerja mengumpulkan semua tenaga binaan dan menawarkan pekerjaan di salah satu rumah di komplek tempat tinggal Marni. Maryam sangat senang dan antusias dengan tawaran itu. Ia langsung menawarkan diri untuk dikirim ke tempat itu. Maryam berharap dengan tinggal di komplek itu, dirinya bisa mendapat petunjuk mengenai Marni. Dan beruntung, dirinya ternyata dikirim ke rumah Adrian dan dipekerjakan di sana. Maryam sangat bahagia. Semangatnya untuk mencari Marni kembali muncul setelah dirinya hampir berputus asa. Maryam membuka pintu yang selama ini dilarang keras oleh Adrian. Ia merasa penasaran dengan isi di ruangan itu. Ia melihat sebuah kamar mandi di hadapannya. Kamar mandi? Hanya kamar mandi? Tapi kenapa dikunci dan dirahasiakan? Ia mulai melangkah memasuki ruangan itu. Sebuah bathtub sederhana, kloset duduk dan cermin. Namun nampak berdebu karena sudah lama tidak terpakai. Tidak ada yang spesial di sini, batinnya. Ia masih melihat dan mencari-cari sesuatu di kamar mandi itu. Tiba-tiba, Maryam memekik ketika ia berbalik badan dan mendapati Aurin telah berdiri di hadapannya. Aurin terkejut melihat Maryam sudah berada di dalam ruangan yang selama ini dilarang oleh suaminya untuk didekati. Aurin melangkah masuk menghampiri Maryam. Maryam nampak takut jika sampai Aurin memarahinya. Namun Aurin justru senang karena Maryam telah menjawab rasa penasarannya selama ini. Bu, kok ibu bisa masuk ke sini? Dari mana ibu dapetin kuncinya? Tanya Aurin berbisik. Kemudian Maryam menceritakan di mana ia menemukan kunci itu. Namun Aurin buru-buru mengajaknya keluar dari ruangan itu dan menyuruhnya agar mengembalikan kunci itu ke tempat semula. Maryam menurut. Ibu tenang aja. Aku gak akan bilang ke Mas Adrian. Aku juga selama ini penasaran sama pintu itu. Dan ternyata cuma kamar mandi aja di sana. Bu Maryam mengangguk, namun wajahnya nampak murung. Nyonya, saya mau tanya. Ujar Bu Maryam tiba-tiba. Aurin tersenyum. Tanya apa, Bu? Mau tanya apa? Bu Maryam nampak ragu, melontarkan pertanyaannya kepada Aurin. Apa Nyonya tahu masa lalu Tuan sebelum Tuan menikahi Nyonya? Aurin terkejut dan menatap datar wajah Bu Maryam. Kemudian ia menggeleng. Mas Adrian gak pernah cerita tentang apapun ke aku, Bu. Setahu aku dia udah gak punya keluarga, sama seperti aku. Tapi Joni Isnandar, pemilik perkebunan ini, apa Nyonya tahu? Tanya Bu Maryam lagi. Lagi-lagi Aurin terkejut dengan pertanyaan Bu Maryam. Gimana ibu bisa tahu tentang Joni Isnandar? Bu Maryam tersenyum. Karena dia adik ipar saya, Ibu. Jawabnya singkat. Semenjak pintu itu dibuka, hal-hal aneh selalu terjadi di rumah Aurin dan Adrian. Mereka kerap diganggu oleh sosok arwah wanita yang wajahnya sudah rusak dengan dipenuhi aliran darah di kepala dan tubuhnya. Bau anyir menyeruak ketika sosok itu menampakkan diri di depan Aurin. Berkali-kali Adrian mencoba mengusirnya, namun gagal. Sosok itu seolah tak mau lepas dari kehidupan mereka.
Berbeda dengan Bu Mariam yang nampak santai dan bersikap biasa saja dengan hal itu. Meski dirinya kerap mendengar suara-suara aneh yang mengerikan, namun ia tetap bergeming dan seolah mengacuhkannya. Malam itu Aurin yang sedang sendirian di kamarnya kembali didatangi oleh sosok arwah menyeramkan itu. Ia histeris ketika sosok itu menampakkan diri. Apalagi wajahnya yang hancur, hampir tidak berbentuk sedikit pun, membuat wanita yang tengah hamil muda itu jatuh terkulai tak sadarkan diri. Setelah beberapa jam akhirnya Aurin kembali sadar dan membuka matanya. Adrian segera memeluk erat istrinya itu, namun Aurin bersikap tenang. Tidak seperti biasanya yang terlihat ketakutan setelah melihat arwah wanita itu. Aurin justru sedang memikirkan sesuatu. 2 hari berlalu, Aurin masih bersikap dingin dan nampak murung. Beberapa kali Adrian menanyakan apa yang sedang dipikirkannya, namun Aurin hanya menggeleng dan berkata tidak terjadi apa-apa. Adrian semakin bingung mendengar perubahan sikap istrinya. Mimpi Aurin. Terlihat Marni yang sedang asik merendam tubuhnya di bathtub kesayangannya. Semenjak suaminya meninggal, Marni semakin leluasa bertingkah di rumahnya. Kerap beberapa kali asisten rumah tangga memergoki dirinya sedang berdua dengan Adrian. Tak jarang dia pun terang-terangan membawa Adrian masuk ke dalam kamarnya. Entah apa yang mereka lakukan di dalam. Hal itu membuat para asisten rumah tangganya risih dan tak betah lagi bekerja dengannya. Mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Sampai suatu hari, Marni dengan manja memanggil Adrian untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dengan manja ia meminta Adrian untuk memakaikan handuk di tubuhnya yang tak tertutupi sehelai benang pun. Adrian yang sudah terlalu sering menikmati tubuh Marni itu nampak biasa saja. Sedangkan Marni, hawa nafsunya masih tak terkendali. Ia mulai bertingkah lagi dengan mengajak Adrian melakukan hubungan di kamar mandi. Setelah terpuaskan nafsunya, Marni meminta Adrian untuk bersiap pergi dengannya. Hari itu Marni akan memanggil pengacara untuk datang ke rumahnya. Marni menandatangani beberapa berkas penting, seperti sertifikat rumah dan beberapa perusahaan milik Johnny yang dipindahkan atas nama Adrian. Dalam hitungan menit, Adrian mendadak menjadi lelaki kaya yang memiliki beberapa perusahaan besar di kota itu. Adrian tersenyum bahagia. Beberapa hari kemudian, Marni merasa mual di perutnya dan beberapa kali pemegang kepalanya yang terasa pusing. Namun Marni justru bahagia karena ia merasakan tanda-tanda kehamilan pada dirinya. Untuk meyakinkannya, Marni mengambil alat pengecek kehamilan yang jauh hari sudah dibelinya. Tak lama alat itu menunjukkan hasil yang membuat Marni girang. Ia berlari memburu Adrian yang sedang duduk santai di ruang tengah. Marni memeluk dan mencumbuinya. Tak seperti biasa, Adrian nampak risih ketika Marni menciumnya. Karena dari awal pun Adrian tidak pernah mencintai Marni. Ia hanya tergiur dengan rayuan dan tubuh indah milik Marni. Adrian segera melepaskan dirinya dari cengkraman Marni. Marni yang setengah terkejut berusaha tidak mempedulikan sikap Adrian yang tiba-tiba berubah. Ia segera memberitahu bahwa dirinya sedang mengandung anaknya dengan Adrian. Adrian nampak gelisah mendengar kabar itu. Marni berpikir setelah dirinya memberitahu Adrian, ia akan bahagia dan mau menikahinya. Tapi sayang, Adrian justru nampak geram dan kesal padanya. Adrian menyuruh Marni untuk segera menggugurkan janin itu, karena sebenarnya dirinya tak pernah ingin memiliki anak dari Marni. Namun Marni menolak hingga akhirnya perdebatan pun terjadi di antara mereka. Adrian menyeret tubuh Marni secara paksa dan membawanya ke dalam kamar mandi. Ia menganiaya Marni, wanita itu, wanita yang selama ini menjadi kekasih gelapnya. Marni mencoba melawan sekuat tenaga. Namun apalah daya, Adrian terlalu kuat untuk dilawannya. Beberapa kali ia berusaha melarikan diri dari Adrian.
Namun saat itu juga Adrian kembali berhasil menangkapnya. Adrian yang telah dikuasai hawa nafsu terus menganiaya Marni tanpa mempedulikan jeritan meminta ampun dari Marni. Ia membenturkan kepala dan wajah Marni di bathtub hingga Marni tewas mengenaskan. Setelah mengetahui jika Marni telah tewas, Adrian buru-buru mengambil peralatan untuk merusak lantai kamar mandi dan kemudian menguburkan jasad Marni di dalamnya. Adrian menata kembali lantai porselen di kamar mandi itu, kemudian menguncinya. Sekarang Adrian telah terbebas dari jerat cinta Marni. Aurin sangat ketakutan. Sosok wanita berwajah rusak itu terus mengikutinya. Ia berteriak meminta tolong, namun hening. Tak ada jawaban dari siapapun. Sampai akhirnya Aurin harus terpojok di sudut dapur dan tiba-tiba seseorang mendekapnya. Ini sudah kesekian kalinya Aurin bermimpi tentang sosok wanita itu. Ia mendongakkan wajahnya dan mendapati Adrian tengah mendekapnya, berusaha menenangkan istrinya itu. Aurin nampak kesal dan mendorong tubuh Adrian. "Ada apa sayang?" tanya Adrian terkejut. "Kenapa kamu selalu mengunci pintu itu, Mas? Kalau memang di dalamnya nggak ada rahasia apapun," bentak Aurin tiba-tiba. Laki-laki Adrian terkejut. Ia gugup dibuatnya, berusaha menutupi kejadian sadis yang dilakukannya 2 tahun yang lalu. Aurin masih menatap, menunggu jawaban dari suaminya itu. Namun Adrian masih terdiam. Aurin kesal dan meninggalkannya dalam kebisuan. Adrian memukul kepalanya. Bodoh, kenapa Aurin terus bertanya tentang pintu itu? Apa jangan-jangan dia sudah tahu rahasiaku? Ia menyusul Aurin yang pergi entah kemana dan mendapati Bu Mariam yang sedang berdiri di bawah anak tangga. "Bu, lihat Aurin." Bu Mariam menggeleng, namun tatapannya tajam ke arah Adrian. Adrian terus berjalan melewati Bu Mariam dan tiba-tiba Bu Mariam dengan brutal menusuk punggung Adrian dengan sebilah pisau dapur yang disembunyikannya di balik badan. Adrian mengerang kesakitan, namun hal itu tidak membuat Mariam merasa iba. Justru dirinya semakin bernafsu, ingin segera menghabisi nyawa tuanya. Adrian berusaha lari dan ia berhasil bersembunyi dalam kegelapan. Mariam tidak berhasil menemukannya, namun dia tersenyum puas ketika melihat darah berjajaran di lantai. Ia yakin Adrian tidak akan selamat dengan pendarahan sebanyak itu. Mariam menyeringai dan pergi. Isak tangis Aurin masih terdengar di kegelapan. Ia tak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Dirinya hanya memiliki Adrian di dalam hidupnya. Sementara perutnya semakin terlihat pertanda sang buah hati semakin bertumbuh besar di rahimnya. Dalam keheningan ada sebuah mobil yang melintas perlahan dari kejauhan. "Aurin," suara seorang wanita terdengar lembut menyapanya. Aurin menoleh dan rupanya itu Dr. Ellis. Dr. Ellis menghampiri dan mengajak Aurin pergi bersamanya. "Anda sedang apa larut malam begini sendirian di jalan?" tanyanya ramah. "Aku nggak tahu lagi harus berbuat apa, Dok. Aku udah putus asa." "Ceritalah, barangkali itu bisa membuatmu tenang," ucapnya penuh perhatian. Aurin menghela nafas dan ia mulai bercerita. Dr. Ellis mendengarkannya dengan seksama. Ia pun bahkan tidak percaya atas apa yang terjadi kepada Aurin dan suaminya. "Tapi itu belum bisa dijadikan bukti yang kuat," tegas Dr. Ellis. "Sertifikat perkebunan dan beberapa akte perusahaan atas nama Joni itu sudah cukup menjadi bukti. Ditambah lagi kasus hilangnya Marni, istri Joni, yang menghilang secara misterius. Dan Bu Mariam sendiri adalah kakak kandung Marni," ungkas Aurin. "Lalu Anda akan melaporkan suami Anda sendiri ke polisi?" tanya Dr. Ellis penasaran. Aurin mengangguk. "Kita bicarakan nanti. Sebaiknya Anda ikut ke rumah saya dan istirahat di sana malam ini," ucap Ellis seraya melaju menuju rumahnya. Adrian yang masih berlumuran darah akibat beberapa tusukan di punggungnya
masih bersembunyi di salah satu kamar yang berada di lantai 2 tanpa sepengetahuan Bu Maryam. Ia berharap menemukan sesuatu di kamar itu untuk membantunya menghentikan aliran darah di punggungnya. Dan ia berhasil menemukan sebuah kotak obat di laci lemari. Sementara itu, Bu Maryam masih menyelidiki kamar mandi di sudut ruangan dapur. Marni pernah menunjukkan kepadanya jika itu kamar mandi favoritnya. Maryam mencari celah. Ia menemukan lantai yang berbunyi cukup aneh, dan itu menarik perhatiannya. Seperti ada celah di sana. Ia segera mengambil palu untuk membongkar lantai itu. Benar saja, ada tanah basah di dalamnya. Ia semakin penasaran dengan isi di dalam tanah itu. Maryam mengambil cangkul dan menggali sekuat tenaga. Betapa terkejutnya ia setelah melihat tulang belulang manusia terkubur di sana. Ada sobekan kain yang sangat ia kenal, yang ternyata itu adalah baju milik Marni, adiknya. Maryam histeris. Ia sangat yakin jika tulang-tulang itu adalah milik Marni. Api dendam di hati Maryam semakin berkobar. Ia memutuskan untuk kembali mencari Adrian. Sudah berjam-jam dirinya menggeledah seluruh ruangan di rumah itu, namun belum juga menemukan Adrian. Ia lalu berencana untuk menjebak Adrian. Diraihnya ponsel milik Adrian, dan nampak dirinya menulis pesan di sana. Keesokan harinya, Aurin yang baru saja terbangun dari tidur melihat ponselnya berkedip. Ia membukanya dan tertera sebuah pesan di layar ponselnya. Mas Adrian, gumamnya ketika melihat nama Adrian tertera di sana. Setelah membaca isi pesan itu, Aurin bergegas keluar kamar dan mencari Dr. Ellis, namun dirinya tak menemukan keberadaan Ellis. Tanpa pikir panjang, Aurin pun segera pergi dari rumah Dr. Ellis tanpa berpamitan kepadanya. Aurin nampak cemas, segera mencari taksi untuk pulang ke rumahnya. Tolong aku, Rin. Itu pesan dari Adrian masih terbesit dalam benaknya. Aurin merasa bersalah karena telah meninggalkan Adrian sendirian di rumah. Padahal dirinya tahu jika rumahnya tidak lagi aman untuk ditinggali. Sesampainya di sana, Aurin mendapati pintu rumah yang terbuka. Perasaannya semakin tak menentu. Aurin memeriksa keadaan pintu. Jika ada perampok atau orang jahat yang masuk, pintu pasti akan rusak, tapi pintu itu tak nampak tergores sedikit pun. Ia memasuki rumah dengan hati-hati. Keadaan rumah gelap dan senyap. Tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Aurin berteriak memanggil Adrian, namun tak juga mendapat jawaban. Dari arah dapur ia melihat seorang berjalan menghampirinya, yang ternyata adalah Bu Maryam. Aurin bergegas memburunya dan bertanya perihal Adrian. Bu, Mas Adrian di mana? Kok sepi banget? Terus kenapa semua lampunya mati? Gorden dan jendela juga belum dibuka. Tanya Aurin tanpa menyadari bahaya sedang mengintainya. Bu Maryam masih diam dan menatap tajam ke arah Aurin. Lalu ia tertawa sangat keras yang memecah kesunyian. Aurin yang bingung mencoba bertanya apa yang sedang terjadi padanya. Akhirnya kamu datang juga. Gak sia-sia saya kirim pesan itu, ucap Maryam dengan licik. Pesan? Gumam Aurin masih tak mengerti. Ya, pesan yang kamu baca itu saya yang kirim. Apa-apaan ini, Bu? Terus di mana Mas Adrian sekarang, Bu? Ya, karena itu saya pengirim pesan itu, supaya kamu pulang dan kita bisa menemukan si pengecut yang sedang bersembunyi itu, ucap Maryam kemudian menarik rambut Aurin dan menyeretnya untuk mengikutinya mencari Adrian. Aurin berteriak kesakitan. Berkali-kali dirinya meminta ampun agar Maryam melepaskan rambutnya. Namun hal itu tidak digubris oleh Maryam. Ia terus menarik paksa rambut Aurin tanpa belas kasihan, bagaikan seorang ibu tiri yang tanpa ampun menyiksa anak tirinya. Ini gak sebanding dengan sakit yang diderita adikku, Marni, dan perlakuan suamimu kepadanya, ucap Maryam di sela rintihan Aurin.
Maryam membawa Aurin mengitari lantai 2 rumah itu untuk mencari Adrian. Maryam yakin jika Adrian akan keluar dari persembunyiannya apabila mendengar cerita Aurin. Adrian dengan kondisi yang masih lemas perlahan beranjak dari persembunyiannya. Sayup-sayup mendengar suara istrinya yang sedang menjerit. Ia khawatir dengan nyawa Aurin, apalagi istrinya itu tengah mengandung buah hatinya. Ia memberanikan diri membuka lemari tempatnya bersembunyi. Mengendap-endap menghampiri pintu kamar. Ia mencobanya, membuka perlahan. Dilihatnya keadaan di luar kamar dari celah kecil. "Adrian, pengecut, keluar kamu. Kalau tidak, istri kamu yang cantik ini akan menerima akibat dari perbuatan kamu." Teriak Maryam terdengar sadis. Adrian masih bersembunyi di dalam kamar menunggu Maryam lengah. Ia mencari celah untuk bisa menyelamatkan Aurin. Terlihat bayangan Maryam yang sudah pergi menuruni anak tangga. Dengan masih menyeret Aurin, Adrian pun keluar dari kamar dan mengikutinya. Maryam memaksa Aurin memasuki kamar mandi, tempat jasad Marni dikubur. Ia menguncinya di sana. Sia-sia Aurin menjerit memohon ampun. Nurani Maryam seakan lenyap dari dalam hatinya. Ia tak lagi menganggap Aurin seperti putrinya sendiri, karena api dendamnya pada Adrian kini berimbas pula pada Aurin. Aurin mulai ketakutan melihat tulang belulang manusia berserakan di lantai kamar mandi itu. Ia tak menyangka jika Adrian memiliki masa lalu yang sangat kelam, yang kini membawanya juga masuk ke dalam jerat dendam seseorang. Aurin meratapi nasib bayi dalam kandungannya. Ia tak ingin jika bayinya lahir tanpa ayah. Tapi Aurin juga tak ingin bayinya memiliki ayah seorang pembunuh. Di sela tangisnya tiba-tiba angin berhembus kencang. Suara ringkihan tawa seorang wanita terdengar nyaring memecah kesunyian. Aurin semakin merinding dibuatnya. Ia berharap agar sosok itu tak menampakkan diri di hadapannya. Namun bau anyir justru menyeruak memenuhi ruangan berhawa dingin itu. Bersamaan dengan itu muncullah sosok wanita berwajah rusak dengan darah yang melumuri seluruh tubuhnya. Ia berjalan mendekati Aurin yang merintih ngeri melihat sosok itu. Tawanya masih melengking disertai suara erangan yang mengerikan. Kuku-kukunya yang hitam panjang hampir menyentuh perut Aurin yang siap mencengkram. Tiba-tiba pintu terbuka dan nampak Adrian berdiri di hadapannya. Aurin meraung segera memeluk erat suaminya. Bersamaan dengan hilangnya sosok wanita itu, Adrian bergegas membawa Aurin keluar dari dalam rumahnya. Suara tawa itu masih menggema memenuhi seisi rumah, seakan mengikuti langkah mereka. Belum sampai di pintu depan, Adrian dan Aurin dihadang oleh Maryam dengan kapak di tangannya. Dengan tatapan tajam dan nafas yang memburu, Maryam siap menebas leher mereka berdua. Dengan geram, ia berlari ke arah Adrian dan Aurin sambil mengayunkan kapaknya. Adrian mendorong tubuh Aurin menjauhnya. Ia mencoba menahan serangan Maryam. Dengan kondisi punggung yang masih mengeluarkan cairan merah, Adrian sekuat tenaga menahan serangan Maryam demi menyelamatkan sang istri. Aurin yang masih gemetar berupaya untuk membantu Adrian, namun rasa takut masih memenuhi hatinya. Ia memejamkan mata dan mengatur nafas. Aurin mencoba meredam rasa takut itu dan mulai membantu Adrian. Dengan keberaniannya, Aurin berhasil melemparkan sebuah guci besar tepat di kepala belakang Maryam. Darah segar mengalir dari belakang kepalanya. Tubuh Maryam terkapar. Ia tewas seketika. Sementara itu Aurin memapah Adrian yang sudah hampir kehilangan tenaganya. Ia hendak membawa Adrian keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba angin yang berhembus kencang membuat tubuh mereka terlempar ke arah yang berbeda. Mereka seakan dihalangi untuk bisa keluar dari rumah itu. Kini arwah Marni menampakkan diri dan mulai menyerang Adrian. Ia melempar tubuh Adrian berkali-kali, membenturkannya ke dinding.
Aurin histeris meminta maaf atas kesalahan yang pernah Adrian lakukan. Namun Marni mengacuhkannya. Aku pun pernah memohon pengampunan dan belas kasihnya, tapi dia tak menghiraukan ratapanku. Dia menghilangkan nyawaku dan bayiku dengan sadis. Sekarang rasakan apa yang dulu pernah aku rasakan. Teriak Marni seraya mengangkat dan kemudian membanting tubuh Adrian yang sudah lemah itu ke lantai. Adrian tewas berlumuran darah. Aurin menjerit dan kemudian jatuh tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, Aurin perlahan membuka matanya. Ia menoleh dan nampak Alice tersenyum menatapnya. Akhirnya kamu siuman juga. Sekarang bagaimana keadaan kamu? Tanya dokter Alice ramah. Aurin tak menjawab. Ia meraba perutnya yang masih membuncit. Tenang, bayi kamu baik-baik saja kok. Dan belum selesai Alice berbicara, Aurin menyela dan menanyakan keadaan Adrian. Di mana Adrian? Tanya Aurin dengan mata berkaca-kaca. Alice terdiam. Aurin terus bertanya, namun tak juga mendapat jawaban perihal suaminya itu. Setelah kondisi Aurin membaik, Alice membawanya ke suatu tempat, yaitu makam dari Adrian. Aurin sangat terpukul dan menangis di atas makam Adrian. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.